A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di channel iDream TV ya, atas rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dalam program Tarbiyatul Aulad ya, di mana insyaallah kita akan coba kembali mempelajari tips ya dan juga kiat bagaimana mendidik agar anak-anak kita menjadi pribadi yang saleh ya, pribadi yang akan mendatangkan maslahah bagi dirinya, bagi kita orang tuanya, dan bagi juga lingkungannya, keluarganya ya, bagi negara dan bangsanya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul ya, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Tarbiyatul Aulad, seperti biasa kita akan mengulik ya buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan tentang bagaimana mendidik anak-anak menjadi yang pribadi yang soleh ya, dalam kitabnya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana mengajarkan anak-anak kita etika memberi salam atau mengucapkan salam, agar mereka kemudian menjadi pribadi yang dicintai oleh masyarakatnya karena adabnya, karena kesopan santunannya. Maka di episode kali ini kita akan melanjutkan ya apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan, itu mengajarkan anak-anak kita etika meminta izin. Nah, ya. Jadi dalam ajaran Islam, dalam syariat Islam juga ada tata cara aturan ya, dalam hal meminta izin. Jadi meminta izin ini bagian dari ajaran agama kita. Jadi orang Islam itu nggak boleh sesuka hatinya kalau berinteraksi dengan orang lain. Jadi ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam syariat. Agar apa? Supaya hubungan ini jadi sehat. Hubungan ini kemudian tidak menyebabkan perpecahan ya, keretakan gitu kan di dalam bermasyarakat. Nah, salah satunya adalah yaitu tadi ya, adab di dalam meminta izin. Ya, ada beberapa etika khusus kata Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan ya, ketika seseorang meminta izin. Tentu etika ini ya, dijelaskan di dalam syariat. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian para guru ya, kita juga orang tua harus mengajarkannya kepada anak-anak ya. Untuk kemudian dia pahami dan coba dia aplikasikan, dia kerjakan. Ya. Nah, dalam hal ini ya, dalilnya adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 ya. Di ayat yang ke-58 hingga ayat yang ke-59. Ya, ayatnya panjang ini. Ya. Saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu liyasta'dzinakumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Nah, ya. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah ya, jariyah ya, atau hamba sahaya kalian yang lelaki dan wanita ya, dan orang-orang yang belum balik di antara kalian ya, meminta izin kepada kalian pada masa 3 waktu ya, dalam satu hari ya. Jadi ada 3 waktu yang Allah katakan di waktu itu seorang jariyah ya, dalam artian di sini adalah
budak ya, atau kalau dulu kan ada perbudakan ya. Jadi mereka tinggal serumah ya, karena mereka adalah boleh dibilang sebagai ya pembantu ya, lebih kerjanya membantu gitu kan, tinggal serumah. Nah dan juga kepada mereka yang belum balik ya. Berarti kalau perempuan ya umur berapa kalau belum balik ya? Ya 0 sampai balik berapa perempuan ya? 11, 12 ya. 9 juga udah ada kan? Ya 10 lah ya. Kalau laki-laki ya kisaran 0 sampai 15 tahun. Pokoknya belum balik ya. Jadi dua kelompok ini ya, berarti kan dalam hal ini anak-anak kita nih. Ya, anak-anak kita ya yang di usia TK, usia SD ya, yang belum balik ya. Ini diajarkan ya, pengetahuan tentang ada 3 waktu yang harus diperhatikan dan tidak boleh sembarangan masuk ya, menemui orang tua kita, menemui kita sebagai orang tuanya ya. Yang disebutkan di sini adalah salah samarat ya. Ada 3 waktu dalam satu hari yang harus diperhatikan. Kapan itu? Min qabli salatil fajar ya, yang pertama adalah sebelum salat fajar, subuh ya, sebelum subuh. Berarti ya around jam berapa? Kalau subuh sekarang jam 5 ya. Ya dari jam sebelum jam 5 itulah mungkin anak-anak kita bangun lebih awal ya, sholat di sepertiga malam terakhir ya, anak-anak kita yang belum balik ada diajarkan itu ya, bangun sepertiga malam terakhir sholat tahajud. Nah menjelang fajar kadang-kadang dia nggak takut ketiduran ya, yang gimana lah gitu. Nah kadang-kadang bisa jadi ya dia ingin bertemu dengan ibunya, ngobrol sama ayahnya, sama ibunya, mungkin pengen tahu ayah ibunya lagi ngapain. Nah ini jangan serta-merta masuk ke kamar orang tuanya blas aja gitu. Tapi harus apa? Liyasta'zinakum ya. Agar mereka meminta izin. Ya. Kalau dulu kan nggak ada pintu ya kamar-kamar itu. Sama zaman saya kecil-kecil juga di kampung itu pintu itu cuma depan rumah doang. Kamar-kamar ini sekatnya pintunya tidak dikasih pintu tapi dikasih kain tirai. Gitu kan. Makanya kemudian penekanannya meminta izin. Kalau sekarang kan dikasih pintu ya bisa diketok gitu kan. Nah, tetap harus minta izin kan ada pintunya bikenji. Ya harus minta izin gitu kan. Karena bisa jadi pintunya nggak dikunci, jangan langsung masuk aja gitu. Jadi harus meminta izin ya, mengetuk pintu ya, bertanya kepada orang tua, ajarkan kepada mereka, tanya ya, ayah bunda aku mau ketemu boleh nggak, aku mau masuk nih boleh nggak. Nah, gitu ya. Kemudian wahina tad'u thiyabakum minaz zahirah ya. Dan ketika menjelang zuhur ya, dan ketika kamu menanggal pakaian luarmu di tengah hari ya, dan ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari ya. Jadi kadang-kadang di siang hari itu ya karena panas, boleh kalau konteks ayat ini turun kepada bangsa Arab ya, kepada Rasulullah SAW yang kan orang Arab ya, di gurun gitu kan. Kadang ada musim panas yang memang ya gerah lah gitu ya. Sehingga di siang hari itu ya penghuni rumah ya, kalau yang rumahnya memang desainnya nggak pas, nggak bagus, jadi gerah gitu, ya harus buka baju gitu kan, mendinginkan badan. Nah ini juga disoroti oleh Allah Subhanahu Wa Taala di saat itu ya, di siang hari gitu kan. Tadi sebelum fajar ya, nah, kemudian di siang hari nih ya, kira-kira jam 11 sampai jam 1 lah gitu kan. Nah ini anak-anak juga harus meminta izin kalau mau masuk ke kamar orang tuanya ya, jadi jangan kemudian belas aja masuk ke dalam. Kemudian
wa min ba'di sholatil isya. Ya, dan yang ketiga adalah setelah sholat isya. Ya. Berarti jam berapa? Ya sekitar jam 8, jam setengah 8 lah ya. Setengah 8 ke atas. Itu kalau mau masuk kamar orang tuanya harus meminta izin. Ya. Bahkan ditekankan lagi itu. Ya, di dalam ayat yang ke-59, wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'zinu kama sta'zana alladzina min qablihim. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin. Ya. Tadi kan penekanannya sebelum baligh, sesudah baligh sama, apalagi gitu kan. Kalau mau masuk ke kamar orang tua harus minta izin dulu. Dibiasakan terutama di 3 waktu ini. Sebelum fajar, ya subuh, kemudian di siang hari, di tengah hari ya. Kemudian setelah sholat isya. Di 3 waktu ini ajarkan kepada anak kita kalau mau ketemu ayah dan bunda, ketemu abi dan umi, ya, mami dan papi, papa dan mama gitu kan, abi wa umi gitu kan, wajib meminta izin dulu. Nah, gimana caranya? Ya ketok pintu lah ya. Atau kemudian ucapkan salam, ya, bilang aku mau masuk, mau ketemu, ya, boleh nggak aku masuk? Ya, jangan langsung kemudian main buka aja. Ya, kadang-kadang bunda, ayah lupa ngunci, gitu kan. Padahal di dalamnya ada pergulatan misalnya. Maksudnya pergulatan itu ayahnya mungkin lagi ada pembicaraan khusus sama ibunya karena masalah rumah tangga, ya, nggak mau anak nggak boleh dengar gitu. Nah, ini harus kemudian dijaga. Ini anak-anak kita harus paham. Guru-guru ini harus mengajarkan hal ini. Ya. Jadi dalam ayat tersebut jelas bahwa Allah memerintahkan kepada para guru, ya para orang tua untuk kemudian membimbing anak-anak mereka, ya, yang belum masuk usia baligh agar meminta izin kepada keluarga dalam 3 waktu tadi ya. Yaitu sebelum sholat subuh, ya, karena memang pada waktu biasanya seseorang sedang tidur di ranjang, ya. Ya, kadang-kadang belum bangun orang tuanya, ya, namanya orang tidur kan kadang-kadang auratnya kemana-mana. Nah, ya. Ayahnya ya, misalnya habis bergaul dengan istrinya, dengan ibunya, dengan istrinya maksudnya, lupa itu ya, lupa lagi itu nutupin auratnya. Ya, anak masuk, wah, bahaya. Ya. Ini tidur gitu kan. Jadi ini yang harus dihindari. Kemudian waktu zuhur, yaitu karena memang pada waktu biasa orang menanggalkan pakaian bersama dengan istrinya karena gerah tadi ya. Dan setelah sholat isya karena itu adalah waktu untuk istirahat dan juga tidur. Kadang-kadang ada ya orang tua, ya ayah bunda lah ya orang tua. Pas suami istri yang memang mengkhususkan waktu untuk bergaul ya, secara intim ya di jam setelah sholat isya. Ya, kalau teman saya suka begitu, udah sholat isya belum? Ya, kode itu katanya. Nah, bagi anak yang sudah berusia baligh, ya, mereka harus meminta izin dalam 3 waktu ya, yang disebutkan tadi ya, di dalam surah An-Nur ayat yang ke-58. Di ayat yang ke-59 ya. Nah, berdasarkan ayat ini ya, jelas bahwa Islam sangat memperhatikan masalah pembelajaran etika sosial ya, kepada anak-anak ya, serta pembentukan jiwa dan akhlak mereka sehingga mereka tidak menjadi pribadi yang songong kalau kata orang Betawi ya, atau culangung kalau kata orang Sunda ya. Nggak tahu sopan santun, sehingga kemudian ketika mereka memasuki usia baligh ya, anak-anak ini mereka kemudian menjadi gambaran manusia yang sempurna dari segi etika, akhlak pergaulan dan juga keharmonisan. Ya, jadi nggak gampang bikin konflik, tidak gampang menyulut pertikaian. Kan ada anak yang model begitu ya, asal dia datang orang jadi ribut. Nah, selain hal tersebut ya yang saya uraikan tadi, ada beberapa etika kata Syekh Dr. Abdullah Nasibullah yang harus diperhatikan saat meminta izin. Yang pertama ya, mengucapkan salam sebelum meminta izin ya. Sebelum, "Ma, boleh gak aku masuk?" ucapkan salam dulu ya. Ketok pintunya, takutnya kan kalau langsung ngomong nggak dengar. Ketok pintunya, "Assalamualaikum." Ya. "Ayah, bunda, mama, papa, boleh nggak aku masuk?" Ya.
Abu Daud meriwayatkan ada seseorang dari Bani Amir meminta izin kepada Rasulullah SAW ketika beliau berada di dalam rumahnya. Bolehkah saya masuk? Maka Rasulullah SAW menyuruhnya pembantunya, keluarlah dan ajarkan kepadanya cara meminta izin. Maka pembantu yang disuruh Rasul tadi datang kepada dia dan berkata, Assalamualaikum, ya bolehkah saya masuk? Nah, orang dari Bani Amr tadi mendengar, kemudian dia berkata, Assalamualaikum, ya bolehkah saya masuk? Nabi kemudian mengizinkan yang untuk masuk. Jadi Rasulullah mengajarkan adab dan sopan santun ya, kepada umatnya. Kalau mau masuk ke rumah orang, minta izin, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum, karena itu adalah ucapan yang Allah sudah sematkan kepada kaum muslimin. Ya, jangan ucapkan yang lain, selamat pagi, selamat siang, selamat petang ayah. Orang Islam itu nggak boleh begitu, tapi ucapkan assalamualaikum. Yang kedua, hendaknya memberitahukan nama atau sifat atau panggilannya kepada yang diminta izin. Ini konteksnya tidak hanya kepada minta izin kepada ayah bundanya, tetapi juga kepada orang lain sama tadi ya. Dia bertamu ke rumah orang, pintunya ditutup gitu kan, atau nggak ada orang tapi pintunya kebuka, jangan masuk aja nak. Ya. Ketok pintu dulu, walau pintunya kebuka, ucapkan assalamualaikum, lalu katakan bolehkah saya masuk. Nah, sebelum minta izin masuk tuh ucapkan salam dulu ke rumah siapapun. Nah, itu ya diajarkan seperti itu. Ya. Dan kemudian hendaklah memberitahukan nama, sifat atau panggilannya kepada yang diminta izin. Ya, di dalam kitab Sahihain disebutkan hadis tentang Isra yang terkenal di mana di hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, kemudian Jibril naik ke langit dunia lalu mengetuk pintu, ia ditanya siapa? Yang menjawab saya Jibril. Ditanya lagi siapa yang bersamamu? Yang menjawab Muhammad. Kemudian saya dibawa naik ke langit kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi setiap pintu langit Jibril selalu ditanya siapa ini, dan dia menjawab saya Jibril. Nah, jadi dalilnya itu tadi ya. Kemudian disebutkan juga dalam kitab yang sama ya, sebuah hadis yang meriwayatkan dari Abu Musa ketika Rasulullah SAW duduk-duduk di sumur di sebuah kebun. Sayyidina Abu Bakar datang dan meminta izin. Abu Musa bertanya siapa itu? Abu Bakar menjawab saya Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab datang dan meminta izin, pun ditanya siapa? Umar menjawab Umar. Kemudian Utsman datang dan ditanya hal yang sama. Jadi mereka ya begitu. Jadi ketika bunyi Assalamualaikum, nah, kemudian kalau ditanya sama yang punya rumah siapa ya? Jawab, saya Ahmad ya, saya Bikenji. Kadang-kadang kan orang kan dari dalam nggak tahu di dapur misalnya. Nah, dan pengen tahu juga, apalagi sekarang kan banyak yang terjerat pinjol. Siapa tuh? Ya bilang aja saya penagih hutang, nggak jujur aja. Kalau dia nggak mau ketemu gitu kan. Nah, jadi anak-anak kita diajarkan ya, kalau dia minta izin lalu kemudian perkenalkan siapa diri dia. Assalamualaikum, ya itu ya. Misalnya Amar, nah, ini Kenji nih mau main, nah itu ya kalau anak sih gitu. Khair misalnya gitu kan, nah, ini siapa nih? Jadi yang di dalam rumah kemudian tahu, oh ini temannya, oh ini nggak kenal, oh ini kenal. Apalagi dalam konteks hubungan dengan yang bukan mahram ya, lawan jenis ya, di rumah misalnya yang tuan rumahnya perempuan, ya, kita yang bertamu anak-anak kita laki-laki gitu ya. Di rumah itu nggak ada siapa-siapa, cuman perempuan itu doang ya. Misalnya mau main sama kakaknya yang ada adiknya, di rumah itu nggak ada siapa-siapa. Nah, ya. Maka ketika yang di dalam rumah tahu, oh yang datang ini teman kakaknya, ya, misalnya Assalamualaikum, nah, yang di dalam nanya Waalaikumsalam, siapa ya? Saya Udin misalnya kan. Nah, ditanya lagi Udin siapa? Jangan tersinggung. Ya, bahwa menjelaskan siapa dirinya kepada orang yang di dalam rumah saat meminta izin itu adalah hal yang disyariatkan dalam konteks menjaga kemaslahatan bersama. Nah, ya. Jadi jangan merasa tersinggung ketika udah meminta salam gak disuruh masuk, ditanya-tanya dulu. Lah itu hak orang yang punya rumah. Jangan tersinggung gitu kan. Jangan bilang yang punya rumah ini sombong. Enggak, ya, dalam Islam itu justru itu diajarkan. Ya.
Dan harus begitu gitu kan. Misalnya tadi kasih situasinya di rumah itu ya perempuan sendirian karena yang lainnya keluar rumah gitu kan. Sementara tamunya anak kita mau bertemu dengan kakaknya atau adiknya misalnya. Adiknya laki-laki, kakaknya perempuan atau sebaliknya gitu kan. Nah, ketika dia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa ya? Saya Udin. Nah, ditanya lagi yang punya rumah, Udin siapa ya? Udin Pekok misalnya atau Udin Penyok. Udin Penyok yang mana? Yang di kampung sebelah. Siapa ya? Mau nyari siapa? Mau nyari misalnya siapa ya? Mau nyari Randy. Saya teman dia. Nah, jadi kan yang punya rumah tahu, oh ini temennya itu kan. Dan dia nggak kenal karena nanya banyak tadi kan. Maka kemudian ya, dia bisa menentukan sikap tuh. Ya, karena dia sendirian. Ya, bisa diterangkan, oh Randy-nya lagi nggak ada ya. Pergi, paling nanti pulangnya sekitar jam 3. Bisa nggak balik lagi aja jam 3 nanti kalau dia udah pulang. Nah, jelas itu kan. Nah, ini pentingnya anak-anak kita diajarkan adab. Kalau dia nggak begitu, menyelonong masuk, nanti ada orang yang risih. Ya, menjadi tertekan ya, gara-gara kita masuk tanpa kebenaran. Yang ketiga, ya, hendaknya meminta izin 3 kali. Ya, hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis ya, bahwa Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ya, Rasulullah SAW sabda, al-istizanu salasa, ya. Al-istizanu salasun fa in udzina laka wa illa farji. Nah, ya. Meminta izin itu 3 kali kata Rasulullah SAW. Ya. Al-istizanu salasun fa in uzina laka, ya. Kalau diizinkan maka bagi kamu boleh masuk ya. Wa illa, dan kalau enggak diizinkan farji, maka kembalilah. Nah, jadi kalau udah 3 kali salam yang kira-kira salam itu kedengeran ya, kadang-kadang kan ada orang yang rumahnya besar jauh gitu ya. Udah diteriakin assalamualaikum enggak kedengeran tuh. Nah, jadi dikira-kira lah kalau rumahnya gede assalamualaikum yang kenceng, assalamualaikum ya. Tapi sekarang kan kalau rumah di perkotaan ada bel tuh. Nah, ya sudah ya. Assalamualaikum, pencet bel sekali. Nah, ya. Assalamualaikum itu adab ya, bertamu pencet belnya untuk memberitahu yang di dalam rumah kita sedang di depan rumah. Assalamualaikum lagi, yang kedua pencet bel lagi. Ya. Tunggu lagi nggak nongol lagi, pencet lagi. Assalamualaikum yang ketiga, pencet bel. Nah, udah gitu nggak ada yang nongol, nggak ada yang jawab, nggak ada respon, sudah ya, pulang. Udah lengkap nih habis janji 3 kali salam ya, atau 3 kali pencet bel. Lalu kemudian yang punya rumah bilang, maaf ya kita tidak menerima tamu, pulang udah. Ya, karena Rasulullah katakan ini fa in uzina laka wa illa farji. Kalau diizinkan maka ya kamu masuk. Ya, wa illa, kalau nggak diizinkan farji, ya pulang lagi. Jadi sebetulnya kalau bertamu itu harus legowo kalau nggak diizinkan, kalau nggak diterima. Dan tuan rumah yang punya rumah punya hak untuk menentukan mau menerima tamu itu atau menolak. Nah, dan kita jangan suzon sebagai tamu karena konteksnya kan kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Ya, kayak tadi kasusnya ya, dia sendirian di rumah. Ya. Gak mungkin diterima tamu yang bukan mahram berdua-duaan ya, karena yang ketiga kan setan. Maka kalau ditolak ya jangan tersinggung. Maaf ya saya nggak bisa terima tamu dulu, nanti aja. Nah, balik lagi besok atau kapan. Gitu ya. Kemudian yang keempat, ajarkan kepada anak kita untuk tidak mengetuk pintu dengan keras. Jadi jangan kayak orang ngegedor. Wah, itu mau kayak debt collect gitu ya. Jadi etika ini lebih ditekankan lagi bila tuan rumah adalah ayahnya atau gurunya atau orang yang terpandang di kalangan masyarakat ya, gitu ya, pejabat. Jadi ngetok pintunya jangan kayak ngegedor orang mau nagih hutang atau apa. Itu tadi kalau ada bel manfaatkan belnya. Tapi pencet bel juga itu tadi ikut adabnya 3 kali ya. Jangan lebih-lebih ya. Ting tong emangnya apa ya. Jadi ajarkan kepada anak kita demikian. Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad yang meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya. Anna abwabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat
tuqra'u bil asabi'. Ya, pintu rumah Rasulullah SAW selalu diketuk dengan jari tangan. Jadi begini, ya, atau begini. Jadi jangan begini. Ya. Jadi Rasulullah itu mengajarkan Anas bin Malik menyebutkan rumah Rasulullah itu kalau ada yang datang, kan dia selalu merhatiin itu ya. Sahabat-sahabat itu mengetuknya itu dengan jari. Ya, begini, begini ya. Jangan begini, begini. Kalau ada cincin boleh pakai cincin ya, kayak gitu ya. Biar keras sedikit ya pakai cincin. Ya. Ya. Itu adabnya. Jangan menggedor. Ajaran kepada anak gitu. Kalau ngetok pintu ya pakai jari nah ya, ini, gini nih. Jangan kemudian pakai telapak tangan. Demikian juga ya para ulama dulu ya mengetuk pintu guru-guru mereka dengan kuku jari bahkan. Ya, gini, ya, ujung kuku itu ya gini. Nah, takut mengganggu. Ya, dan itu bagian dari sopan santun. Dan hal ini menunjukkan ya tingginya penghormatan dan adab mereka yang dilakukan ketika tuan rumah berada dekat pintu. Apabila jauh dari pintu maka mengetuknya disesuaikan dengan perkiraan, ya bisa mendengarnya. Bila depan pintu ada bel, sebagaimana yang itu, maka mencet belnya dengan lembut, ya, begini mencetnya. Ya, jangan, itu Mr. Bean. Yang kelima, berbalik dari pintu ketika meminta izin. Nah, ini kadang-kadang yang buka pintu orang yang bukan mahram, nah, gitu ya. Maka ketika pintu dibukakan, balikkan badan. Nah, agak, ya, balikkan badan itu membelakangi lah, gitu ya. Untuk memastikan bahwa si tuan rumah laki atau perempuan ya, lalu kemudian biarkan mereka nanti memperjelas situasinya, gitu ya. Setelah dibuka kedengeran nih suaranya siapa, perempuan, siapa nih, oh saya temannya ini nih, ada apa, saya mau berkunjung, mau ngasih gini, oh, iya. Ya sudah, sini silakan masuk, baru balikan badan masuk. Hal ini dikhawatirkan ya kata saya Dr. Abdul Nasir, ada wanita yang bukan mahram terlihat ketika pintu terbuka. Di satu sisi juga kalau kita berada di depan pintu lalu kemudian pintu dibuka, ada perempuan yang kemudian bukan mahram lagi nggak pakai kerudung atau lagi posisinya memang auratnya terbuka. Bukan hanya sekedar kita memperhatikan siapa yang menghormati siapa yang membuka pintu, tapi lebih kepada itu juga. Jadi pastikan itu tadi ya, adabnya setelah pintu dibuka, balikan badan dulu ya, atau palingkan mata kemana dulu ya, jangan kemudian buru-buru melihat isi rumah, bahaya itu ya. Kemudian terkait hal ini ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda ya kepada para sahabat, innama ju'ilal istizanu min ajalil basar, ya. Min ajlil basar, ya, sesungguhnya meminta izin itu diperintahkan karena alasan pandangan. Dan orang Islam diminta untuk menjaga pandangan, wajib. Nah, ya. At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Busr, ya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, la ta'tul buyuta min abwabiha walakin tuha min jawani biha, thumma sallimu fa in uzina lakum fadkhulu wa ila farji'u. Janganlah kalian mendatangi rumah dari depan pintu, namun datangilah dari sampingnya. Maksudnya gini, ini depan pintu rumah, ini kan pintu nih. Nah, jadi jangan di sini kita posisinya, tapi di sini. Nah, ya. Jadi posisi kita itu di samping pintu, ketok-ketok, sehingga misalnya dibuka ini ya, begini kan. Nah, gitu. Ini yang punya rumah, kita di samping sini. Nah, jadi biarkan yang punya rumah nengokin, oh saya di sebelah itu. Jadi jangan pas dibuka kita di depan. Karena khawatir tadi ya semuanya akan terlihat di depan. Dan itu bisa menjadi masalah juga di hati kita ya. Kalau isi begitu dibuka isi rumahnya lagi berantakan ya, belum diberesin, ya.
Nanti punya pikiran kita main, wah nih orang males beres-beres, jorok, macam-macam dah. Itu kan udah suuzon jatuhnya. Padahal bisa jadi berantakan itu baru karena ada anak kecil kan. Bukannya dia nggak suka beres-beres begitu ya. Ini harus diajarkan kepada anak kita. Jadi datangnya dari samping. Ya dengan harapan tadi dengan persoalan menjaga jangan sampai mata langsung tertuju kepada apa yang ada di dalam rumah. Dan banyak lagi ya riwayat-riwayat yang memberikan penekanan kepada hal tersebut ya untuk menjaga pandangan tamu ya kita anak-anak kita ketika bertamu dari situasi dan kondisi yang ada di dalam rumah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, hendaknya segera pulang apabila tuan rumah memerintahkan pulang. Jadi kalau sudah bertamu, diizinkan masuk. Kalau kemudian yang punya rumah sudah menunjukkan gelagat, ya, pengen kita ini pulang. Itu nana ya kalau di rumah orang. Lihat tuh kalau ibunya, bapaknya, siapa ya udah bilang, ayo pulang ya, udah jam sholat, jam makan, ayo ini nggak makan apa, nggak pulang nggak ini, kadang-kadang bahasa istilah harus sensitif, aware ya, kalau udah diisyaratkan ya bahasanya untuk keluar dari pulang dari rumah pulang, ya udah pamit aja. Ya. Oh iya aku mau pulang dulu ya, aku mau makan misalnya. Kalau tanya udah makan belum sih kalian, kalau belum makan dulu gih. Nah itu kan bahasanya gih gitu ya. Gitu sih pergilah. Kalau udah digituin sama orang tua ya, sama ayah bunda, sama yang si rumah atau sama teman kita, maka pulang. Jangan berlama-lama ya, ketika mereka sudah tidak atau ketika mereka sudah gelisah ya, saat kita berada di tengah-tengah mereka. Itulah sahabat iDream ya. Etika meminta izin yang harus kita ajarkan kepada anak kita supaya mereka kemudian dikenal sebagai pribadi yang beradab ya, memiliki sopan santun. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin jadi pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.